Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang masih dalam seri doa yang dijawab. Sekali lagi saya percaya saudara, kita rindu doa-doa kita dijawab. Saudara tentu saja rindu apa yang sedang saudara mohonkan kepada Tuhan, apa yang sedang saudara doakan kepada Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berbicara tentang jawaban doa, saudara, doa yang dijawab itu bukan sekedar doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita lipat tangan, tutup mata, lalu kemudian mulai mengucapkan permohonan-permohonan. Doa bukan sekedar itu, tapi doa adalah apa yang kita naikkan kepada Tuhan, bagaimana kita menaikkannya kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Itu semua juga bagian dari doa. Artinya apa saudara? Ada orang yang berdoa dengan begitu bagus, rangkaian kata-katanya begitu bagus, tetapi jika kehidupannya tidak sesuai dengan doanya, maka sama saja doanya tidak benar. Jadi itu sebabnya saudara, kita perlu terus belajar, karena sekali lagi doa itu bukan sekedar permohonan, tapi doa itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Kalau kita rindu mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, maka kita harus memperhatikan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita terus belajar, saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini kembali saudara diberkati dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur 145 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara buat pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya.
Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur ini, pemazmur menegaskan bahwa apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan tentang doanya dan apa yang dia alami. Dan itulah yang akan kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehubungan dengan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupannya ketika dia menghidupi apa yang dia hidupi sehubungan dengan doanya. Nah, saudara, di sini dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Dia menegaskan bahwa dia mengalami dalam hidupnya bahwa Tuhan itu dekat kepada dia. Dia mengalami, dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dalam hidupnya, begitu dekat bagi dia. Nah, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami jawaban-jawaban doa saudara kalau saudara saja tahu, saudara sadar, saudara merasakan bahwa Tuhan itu begitu jauh di sana. Tapi saya percaya saudara akan begitu yakin doa-doamu akan dijawab jika engkau sadar dan engkau tahu bahwa Tuhan itu begitu dekat. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Itu yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Dia merasakan, dia percaya dan dia mengalami bahwa Tuhan itu begitu dekat kepada dia ketika dia hidup dalam doa. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia juga berkata, ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Lihat, Tuhan mendengar dia. Tuhan mendengar seruan-seruannya minta tolong kepada Tuhan. Wow, selain Tuhan itu begitu dekat dan ternyata Tuhan itu juga menolong dia dan mendengarkan seruan-seruannya minta tolong. Dan ayat 19 bagian pertama itu juga dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Jadi apa yang diinginkan oleh mereka ketika mereka hidup dalam doa, Tuhan melakukan kehendak mereka. Tuhan melakukan keinginan-keinginan mereka. Selain Tuhan menolong, Tuhan mendengar teriakan, dan Tuhan juga bertindak. Dia melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak mereka. Dan juga dikatakan ayat 20, saudara, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Janji Tuhan berikutnya juga adalah bahwa Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Luar biasa janji-janji firman Tuhan, saudara. Ketika pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia hidup dalam doa, ketika dia hidup dalam seruan kepada Tuhan, maka hal-hal yang dia alami, pertama, Tuhan itu begitu dekat kepada dia. Dan yang kedua yang dia alami, bahwa Tuhan mendengar seruan-seruan mereka, teriakan mereka minta tolong. Dan Tuhan juga melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Dan juga Tuhan menjagai mereka. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, yang hidup berseru kepada Dia. Dan hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, jika setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam doa, maka yang akan saudara alami jika saudara berdoa adalah Tuhan itu dekat kepada saudara. Dan Tuhan itu mendengarkan teriakan saudara, seruan saudara minta tolong. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara. Dan tentu saja kalau itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan menjagai kehidupan saudara.
Apakah saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan? Saudara mengalami, saudara rindu mengalami Tuhan mendengar doa saudara, Dia dekat dengan saudara, Dia lakukan apa yang menjadi kehendak saudara, dan kemudian Dia menjaga, melindungi kehidupan saudara. Saya percaya semuanya kita rindu mengalaminya saudara. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah hidup dalam doa? Karena banyak kali kerinduan kita hanya berupa kerinduan saudara, tidak terucap, tidak terungkap dalam bentuk doa kepada Tuhan. Banyak kali apa yang kita rindukan supaya Tuhan kerjakan itu hanya merupakan kerinduan di hati kita, tapi tidak terucap dalam doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Hari ini hiduplah dalam doa. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdoa. Kalau saudara hidup dalam doa, maka Tuhan dekat dengan engkau, Dia dengar seruanmu, Dia lakukan apa yang menjadi keinginanmu, bahkan Dia akan menjaga, melindungi engkau, menyertai engkau. Dahsyat janji Tuhan bagi setiap kita saudara. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sudah hidup dalam doa, apakah orang yang sudah berdoa dalam kehidupannya, dia menggunakan waktu-waktu untuk berdoa? Apakah dengan begitu semua yang dijanjikan ini tadi langsung terjadi? Apakah dengan demikian Tuhan langsung dekat dengan dia, Tuhan dengar seruannya, Tuhan lakukan apa yang menjadi keinginannya, dan Tuhan menjagai dia? Belum tentu saudara. Belum tentu, karena sekali lagi firman Allah berkata, kenapa kamu tidak beroleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu sudah berdoa juga tetapi kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Artinya apa saudara? Langkah pertama, kita harus hidup dalam doa. Untuk mengalami janji-janji Tuhan tadi, kita harus pastikan bahwa kita hidup berdoa. Lalu kemudian setelah kita hidup dalam doa, tidak otomatis itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus berdoa dengan benar, supaya kita mengalami apa yang kita doakan. Berdoalah dengan benar. Nah, doa yang bagaimana doa yang benar? Nah, itu yang kita lihat bersama saudara. Ada 3 ciri doa yang benar yang akan kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Doa yang dahsyat, doa yang akan membuat Allah menggenapi janji-janjinya adalah doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya dia berdoa dengan setia, tetapi dia hidup mengikut Tuhan juga dalam kesetiaan. Artinya dalam kesetiaan di sini ini merangkum seluruh kehidupan orang tersebut, bahwa dia harus hidup dalam kesetiaan, dan khususnya dalam kehidupan doanya, dalam seruan-seruannya, dia berdoa, dia berseru dalam kesetiaan. Ciri doa yang benar yang pertama yang akan membuat janji-janji Allah digenapi adalah doa di dalam kesetiaan. Setia berdoa. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menaikkan doa-doa saudara dalam kesetiaan? Ada begitu banyak doa yang dinaikkan sebagai bentuk sesuatu yang hanya sebentar saudara, hanya sebentar, hanya memulai. Sama seperti orang mau menanam benih, lalu kemudian setelah ditanam ditinggalin. Lalu kemudian sekalipun mungkin benih itu bertumbuh, tetapi akhirnya rumput-rumput menghimpit benih itu, sehingga benih itu tidak bisa berkembang dan berbuah. Demikian banyak kali doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang hanya memulai, tetapi doa itu tidak dalam bentuk kesetiaan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu doa saudara dijawab, dan keempat janji firman Tuhan tadi juga digenapi dalam hidup saudara, maka doa yang saudara naikkan haruslah doa dalam kesetiaan. Setialah berdoa, setialah berseru, teruslah berseru kepada Dia, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Saudara tidak tahu bahwa mungkin
sebentar lagi, sekali lagi saudara mengetok, sekali lagi saudara berseru kepada Dia, di sanalah doa saudara dijawab. Ada mungkin saudara yang sudah berdoa sekian lama, begitu lama, tetapi sampai hari ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Saudara lihat Zakaria dan Elisabet, sampai masa tua mereka masih meminta keturunan. Artinya berpuluh-puluh tahun mereka berdoa, sudah sangat mustahil, tetapi mereka pun tetap berdoa. Saudara lihat di dalam Alkitab begitu banyak orang-orang seperti Hana misalnya. Dia berdoa, berseru, meneteskan air mata, menangis di kaki Tuhan. Dia berdoa dan akhirnya doanya dijawab. Ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan, yang dinaikkan dalam kesetiaan, akhirnya doa tersebut dijawab oleh Tuhan. Saya suka dengan satu video di media sosial saudara, di mana di dalam video itu ditunjukkan dua orang yang sedang menggali tambang. Dan ketika dua orang itu menggali tambang sekian waktu lamanya, mereka terus berjuang. Tambang yang mereka mau gali adalah tambang mutiara, tambang benda-benda berharga. Jadi mereka menggali. Sudah sekian lama, sudah lama sekali mereka menggali. Tetapi salah satu dari mereka akhirnya menyerah. Dan dia bawa alat penggaliannya, lalu dia pulang dengan perasaan yang kalah, tidak dapat apa-apa. Padahal dari sisi kita sebagai orang yang menonton, kita bisa melihat bahwa ternyata dengan beberapa kali galian lagi, maka dia tembus kepada barang berharga tersebut. Maka barang berharga tersebut akan dia peroleh. Tetapi sebelum menggali beberapa kali galian, mungkin sekali galian saja sudah ketemu, karena sudah sangat dekat. Tetapi sayang, dia sudah keburu menyerah. Tetapi ada di sisi lain, ada satu orang yang sedang menggali. Dia terus menggali, dan dia tidak mau menyerah sampai galian terakhir. Dia gali dan kemudian dia ketemu dengan harta yang begitu berharga itu. Jadi saudara, yang membedakan kedua orang ini adalah kesetiaannya dalam menggali. Demikian juga dalam kehidupan kita, kesetiaan kita dalam bermohon, dalam berseru kepada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena doa yang dinaikkan dalam kesetiaanlah yang merupakan doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara juga pernah mendengar saya bersaksi bahwa satu kali ada orang yang mengetok pintu gereja tempat saya tinggal saudara, yang hari ini saya mengembalakan. Tetapi karena saya tinggalnya agak di belakang, maka saya kurang dengar ketukan itu. Tetapi saya akhirnya dengar bahwa ada orang mengetok. Lalu kemudian saya berjalan ke depan, saya buka pintu, dan akhirnya ketika aku buka pintu tidak ada orang di sana. Saya pikir berarti saya salah dengar. Tetapi akhirnya keesokan harinya saya ketemu dengan seseorang. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, semalam saya datang ke rumah pendeta. Saya ketok. Ternyata pendeta tidak ada di rumah. Padahal semalam saya perlu sekali, saya butuh ini." Saudara lihat itu, bahwa ternyata kalau dia ketok 1-2 ketokan lagi, saya sudah dengar dan saya akan buka pintu, dan apa yang dia butuhkan, apa yang dia rindukan, dia akan dapatkan. Tetapi dia keburu sudah menyerah, lalu dia pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Padahal tinggal sekali ketokan lagi. Saudara, gambaran-gambaran ini semua mau menegaskan kepada kita bahwa kita harus melakukan apapun dengan penuh kesetiaan kalau kita rindu melihat Allah mewujudkan janji-janjinya. Termasuk dalam doa-doa kita harus berdoa dalam kesetiaan. Kalau kita rindu doa kita dijawab, berdoalah dalam kesetiaan. Kalaupun mungkin sekian lamanya saudara belum mengalami jawaban doa, teruslah berdoa. Berdoa terus dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan. Bahkan saya pernah bersaksi juga saudara, bahwa satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa bagi saudaranya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Hamba Tuhan ini berpikir, jangan sampai aku menginjili orang lain tetapi saudaraku sendiri tidak selamat. Jadi dia menginjili saudaranya itu tetapi belum mau terima. Dan kemudian yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini adalah dia doakan terus saudaranya ini. Tuhan, selamatkan saudaraku, aku tidak mau orang-orang lain selamat tapi saudaraku sendiri tidak. Aku sangat bersyukur orang-orang lain selamat, tapi akan sangat bersyukur juga jika saudaraku diselamatkan. Tuhan tolong selamatkan. Dia terus berdoa, dia terus memohon, tetapi sayangnya saudara, sampai dia mati doanya tidak dijawab. Abangnya atau saudaranya ini belum juga bertobat sampai hamba Tuhan ini mati. Artinya apa? Doa yang dinaikkan hamba Tuhan ini sampai mati masih tetap dinaikkan. Sampai akhirnya dia menjelang kematian, dia masih berdoa bagi saudaranya ini. Apa yang menjadi kerinduannya paling akhir adalah supaya saudaranya ini diselamatkan, tetapi sudah sekian lama didoakan, ternyata saudaranya ini tidak mau mengalami keselamatan, tidak mau menerima Yesus. Tetapi setelah hamba Tuhan ini mati, atas campur tangan beberapa waktu kemudian, saudaranya tadi menyerahkan diri kepada Tuhan dan akhirnya mengalami keselamatan dalam Tuhan. Dan akhirnya dia mulai terlibat dalam pelayanan. Dan akhirnya dia memutuskan diri untuk pergi ke sekolah Alkitab, dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Wow, saudara lihat ini saudara. Ada seorang anak Tuhan yang berdoa bagi orang lain, berdoa bagi saudaranya, yang begitu keras kepala dan tidak mau bertobat. Hamba Tuhan ini terus berdoa sampai dia mati, dia masih berdoa, tetapi saudara, doanya tidak dijawab sepertinya. Karena sampai dia menjelang kematiannya, doanya belum juga dijawab. Tapi tahukah saudara, berapa waktu kemudian saudaranya ini menyerahkan diri kepada Tuhan, pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian dia melayani. Artinya apa? Doa hamba Tuhan tadi itu dijawab kemudian setelah dia mati. Bayangkan, itulah cara Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita, untuk menjawab seruan-seruan kita. Artinya dia pasti akan menjawab sekalipun belum hari ini. Sekalipun sudah sekian lama saudara berdoa, tetapi belum juga dijawab. Marilah terus berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bahkan sampai kita mati, doa itu masih bisa dijawab kepada orang-orang yang kita doakan. Teruslah setia berdoa. Saudara berdoa terus, dan sampai menjelang kematian saudara, doa saudara belum dijawab, tidak usah khawatir. Benih itu sudah ditabur dalam kesetiaan. Satu saat doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan janji-janjinya adalah doa yang dinaikkan dalam kesetiaan. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tersebut didengar apa yang menjadi kehendaknya dilakukan, teriaknya minta tolong. Tetapi orang yang berdoa yang bagaimanakah yang dimaksudkan? Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, doa yang didengar itu selain yang pertama adalah doa yang ada dalam kesetiaan. Lalu kemudian doa yang dijawab itu adalah doa orang-orang yang takut akan Dia. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup takut akan Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang berdoa tetapi tidak takut Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa orang yang demikian? Terlalu banyak orang yang hidup dalam doa, tetapi mereka juga hidup dalam dosa. Bagaimana doa-doa orang yang demikian bisa dijawab? Tidak akan, saudara. Itu sebabnya selain berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dengan penuh takut akan Tuhan. Sudah terlalu banyak orang yang berdoa, tetapi yang mereka takuti adalah manusia, bukan Tuhan. Yang mereka segani adalah manusia, bukan Tuhan. Itu sebabnya ada istilah tentang doa bisik-bisik, saudara. Doa itu dinaikkan atau dipanjatkan di depan orang yang bisa atau mampu menjawab doanya. Lalu kemudian atau yang lain, saudara,
Dia berdoa lalu kemudian mengalaskan doanya itu dijawab, dia mengemis ke sana ke sini. Ada begitu banyak orang yang demikian. Tetapi saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan secara ajaib adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Dia berdoa tetapi dia juga sekaligus jalani hidupnya takut akan Tuhan. Jalani hari-harinya dia takut akan Tuhan. Di tengah keluarga mereka takut Tuhan. Di tengah pekerjaan mereka takut Tuhan dan tidak mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya mereka mengerjakan apa yang merupakan ciri hidup anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Terlalu banyak kita kadang membantu Tuhan, saudara, sehingga itu membuat kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Terkadang kita berusaha untuk menolong Tuhan dengan cara-cara yang salah. Salah satu misalnya, saya melihat ada di media sosial sekarang, saudara, ada orang yang membangun rumah ibadah misalnya, lalu kemudian mengemis ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini dan mengemis kami sedang membangun. Lalu kemudian berkata bahwa saudara, kalau saudara diberkati, saudara bisa menolong kami dan sebagainya. Dan ada begitu banyak orang yang seperti itu di zaman ini, saudara. Nah, itu yang saya, kalau dalam konsep saya, berusaha untuk membantu Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu. Tuhan itu begitu ajaib. Segala macam cara Dia bisa lakukan untuk menolong orang-orang yang takut akan Dia. Jalani saja hidup takut akan Tuhan dan jalani hidup dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan hiduplah takut akan Dia. Maka saudara akan melihat dan mengalami perkara besar. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara. Jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan mengerjakan mujizat. Hari ini, apakah saudara hidup takut akan Dia? Kalau saudara hidup takut akan Dia, saudara akan melihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saya melihat saudara sebagai hamba Tuhan, saya melihat ada umat-umat Tuhan yang doanya dijawab dan dijawab Tuhan. Tetapi ada umat-umat Tuhan yang doanya sulit sekali dijawab oleh Tuhan. Dan kalau saya lihat dalam kehidupan mereka, saya mengamati kehidupan mereka, apa yang membuat Tuhan menjawab doa orang tertentu, tetapi orang-orang tertentu tidak dijawab oleh Tuhan? Itu sangat ditentukan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dalam takut akan Tuhan. Saya menemukan malah jemaat-jemaat yang hidup takut akan Tuhan, jawaban Tuhan bagi mereka itu malah lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Itu yang terjadi, saudara. Tapi orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang dia sebagai orang Kristen, dia jemaat tetapi hidupnya tidak jelas, dia masih memegang dosa, melakukan perjudian misalnya, dan sebagainya. Orang yang demikian sulit sekali mengalami mujizat Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Berbicara tentang ibadah, mereka semua, baik yang mengalami jawaban dan yang tidak mengalami jawaban, sama-sama setia beribadah. Tetapi di balik itu cara hidup mereka sehari-hari itu sangat berbeda. Dalam mereka menjalani hidup mereka takut akan Tuhan itu sangat-sangat berbeda. Dan Tuhan juga melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang berbeda. Puji Tuhan, saudara. Jadi yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan, yang harus ada pada doa kita adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari. Kalau saudara tahu itu salah, sekalipun tidak dilihat oleh orang-orang lain, sekalipun tidak dilihat oleh seorang hamba Tuhan, kalau saudara tahu itu salah, saudara tidak akan lakukan. Itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dan doa orang yang demikian akan dijawab oleh Tuhan. Hiduplah berdoa, hiduplah takut akan Tuhan, dan alami jawaban-jawaban dari doa-doa dan seruan saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara,
Selain doa harus dipanjatkan dalam kesetiaan, selain doa harus dipanjatkan dalam takut akan Tuhan. Maka yang berikutnya ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Tuhan menjaga, artinya doa mereka dijawab juga. Dengan bagaimana saudara? Dengan hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau mereka berdoa dan kemudian mereka mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Jadi selain berdoa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merebut dari Tuhan apa yang mereka inginkan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merampok dari Tuhan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu mereka. Dan kemudian ketika Tuhan tidak menjawab, mereka berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi aku, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara sanggup Allah kerjakan. Apapun yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya. Bahkan sekali lagi saya tegaskan, lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana saudara menjalani hidup saudara? Apakah saudara hidup dalam doa dan saudara juga mengasihi Tuhan? Kalau saudara hidup mengasihi Tuhan, maka percayalah saudara akan hidup melakukan perkara besar. Saudara akan lihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Ada hal-hal yang paling mustahil bisa terjadi dalam hidup saudara kalau saudara terus berdoa dan terus mengasihi Tuhan. Ada situasi yang tidak masuk akal, ada situasi yang sulit saudara pikirkan mungkin dalam hidup saudara. Teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Ada kesulitan, ada beban, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan dan teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa. Saudara, sekali lagi juga saya melihat di dalam kehidupan jemaat bahwa jemaat yang hidup mengasihi Tuhan dari tindakan mereka, mereka melayani Tuhan, mereka hidup menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan dalam ibadah mereka, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka juga tunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan dan juga hidup mengasihi Tuhan. Maka orang-orang yang demikian akhirnya mengalami jawaban doa berbeda dari yang lain. Saya ingat saudara, satu kali ketika saya masih anak sekolah minggu dan kemudian masuk ke remaja, saya ingat pada waktu itu ada seorang anak muda yang begitu setia menjadi guru sekolah minggu, begitu mengasihi Tuhan. Orang sering mengejek dia saudara, karena bisa dibilang hanya dia laki-laki pada masa itu yang begitu setia beribadah, begitu setia melayani. Tapi ketika orang-orang mengejek dia, dia terus dan terus hidup melayani. Dia terus setia melayani. Dia mengajar sekolah minggu. Dan akhirnya apa yang saya lihat saudara hari ini, bahwa orang ini hari ini menjadi pejabat di pemerintahan. Orang ini berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang mengejek itu hari ini masih ada di kampung sana dan keadaannya sama saja, dan ada yang lebih parah malah. Tetapi orang ini akhirnya menjadi pejabat di pemerintahan, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara? Sangat wajar, karena dia hidup mengasihi Tuhan. Bahkan sekalipun ada ejekan-ejekan, dia hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun ada tantangan, dia tetap hidup mengasihi Tuhan. Maka akhirnya doanya dijawab. Hari ini, kalau saudara menghadapi tantangan dalam hidup saudara, masihkah saudara bisa hidup mengasihi Tuhan? Kalau hari ini pergumulanmu terus makin larut dan bebanmu makin berat, apakah saudara masih hidup mengasihi Tuhan? Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun yang saudara alami selama ini, dan sekalipun doa-doa saudara mungkin belum dijawab oleh Tuhan sampai detik ini,
Saya tegaskan kepada saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Sampai saudara melihat kedahsyatan Tuhan. Sampai saudara melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat perkara-perkara besar dikerjakan dalam hidup saudara. Bagaimana mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan itu akan terlihat bagaimana tindakan-tindakan saudara, bagaimana saudara melayani Dia, saudara mengerjakan sesuatu di gereja tempat saudara beribadah, saudara berbuat sesuatu, saudara mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk saudara mengasihi Tuhan. Saudara hidup dalam doa penyembahan kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu juga bukti saudara mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang saudara bisa kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Kerjakanlah supaya saudara mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Saudara mengalami janji-janji Tuhan dan doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sama-sama kita telah renungkan. Bahwa supaya doa-doa kita dijawab, maka kita harus berseru dan berdoa kepada Dia dalam kesetiaan. Setialah ikut Tuhan, setialah berdoa, maka doa saudara akan dijawab. Ia juga menjawab doa dan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu akan dijawab oleh Tuhan ketika kita hidup takut akan Dia. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihi Dia. Doa mereka dijawab dan mereka dijaga oleh Tuhan ketika mereka hidup mengasihi Dia. Jadi saudara, hiduplah mengasihi Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, di ayat 21 pemazmur ini berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji-muji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab seruan-seruannya, setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya, maka pemazmur berkata, mulutku memuji-muji Tuhan, mulutku mengucapkan pujian bagi Dia, dan biarlah semua orang memuji Dia. Artinya saudara, pemazmur ini menyaksikan bahwa dia memuliakan Tuhan, dia sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doanya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saya rindu setiap saudara penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mulut saudara penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, karena doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, bagaimana supaya doa saudara dijawab? Berdoalah dalam kesetiaan. Berdoalah dengan takut akan Tuhan. Dan berdoalah dengan hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya berdoa jawaban-jawaban doa digenapi dalam hidup saudara. Dan saya berdoa Tuhan memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memampukan saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan memampukan saudara untuk hidup dalam kesetiaan. Dan Tuhan memampukan saudara untuk hidup mengasihi Tuhan setiap saat. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan melihat kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang tahu segala perkara dalam kehidupan mereka. Ada doa-doa yang sedang mereka panjatkan saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Dan doa-doa itu adalah doa-doa yang mereka naikkan dalam kesetiaan. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Mungkin ada yang sudah berdoa puluhan tahun. Sudah begitu lama mereka berdoa.
Tapi sampai detik ini mereka belum mendapat jawaban doa. Tapi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kalau kami rindu mendapat jawaban doa, kami harus takut akan Engkau, kami harus berdoa dalam kesetiaan, dan kami harus mengasihi Engkau. Nah, itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum dijawab. Ajar mereka Tuhan untuk tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum mengalami jawaban daripada Tuhan. Tuhan tolong, ajar mereka tetap setia berdoa, tetap takut akan Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu mengalami jawaban-jawaban doa mereka. Biarlah anak-anak-Mu mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba rindu ya Tuhan, supaya mereka kelak akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong hidup mereka, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah hidup mereka menjadi kesaksian bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan menjawab kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang menjawab doa anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat renungan ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau,
kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan.
Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa.
Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati
berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anakmu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat,
lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.